Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersama-sama hadir di channel PSBP. Ya, jadi pasti semuanya baik-baik aja. Halo, Ko Heri. Halo, Ya, gimana kabar? Sehat? puji Tuhan. Puji Makin puji. Tuhan. Ya, sambil kita dengerin lagu dulu sayup-sayup ini. Bagaimana kita eh, kalau lagu ini berjudulnya adalah Indah Rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, Sobat Sungai Kehidupan semuanya, kita yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu indah. Indah dalam rencananya, bahkan terkadang kita nggak mengerti, bahkan mungkin sampai selesai pun rencana Tuhan kita masih belum mengerti. Mari malam hari ini kita bersama-sama mengatakan bahwa indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, melanjutkan obrolan kita, ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang juga memberkati kita bersama-sama. Malam hari ini sudah hadir, ya, sudah hadir Bapak Abraham Heri. Nah, di tengah-tengah kita semuanya, bagaimana beliau akan bercerita, bagaimana kisah hidupnya yang tentunya ini menjadi indah dalam rencana Tuhan. Nah, sebelumnya nih, Ko Heri ya, supaya lebih enak nih nyebutnya. Ko Heri boleh cerita dulu nih background-nya, terus kemudian apa yang dilakukan hari-hari ini. Boleh cerita dulu, Ko Heri, silakan. Iya, kenalkan dulu ya, saya Heri. Biasanya dipanggil kalau lengkapnya Abraham Heri ya. Eh, saya tinggal di Lampung. Biasanya kita lebih banyak training guru sekolah minggu ke daerah-daerah. Cuma kali ini COVID, semua rencana dibatalkan. Jadi memang aktif di pelayanan sekolah minggu ya, Ko Heri ya? Iya, juga ada beberapa pelayanan lain yang selain sekolah minggu sih. Lebih banyak mendukung pelayanan kota dan provinsi sih. Oke, berarti paling banyak aktivitas di daerah Lampung dan sekitarnya, Benar, betul Bang. ya? Heeh. Pada Lampung dan Iya. sekitarnya. Nah, Ferry, ini kan pelayanannya menarik nih ya. Jadi di Bandar Lampung, terus kemudian juga ada aktivitas eh, sekolah minggu dan juga untuk pelayanan satu kota. Nah, boleh cerita sedikit nggak kira-kira apa passionnya sehingga Ko Heri dan juga keluarga ya, tentunya itu aktif dan terjun di pelayanan sekolah minggu. Iya, kalau saya pribadi memang sangat punya kerinduan bahwa setiap guru sekolah minggu itu kan bisa di-upgrade sehingga mereka juga bisa update ya dengan kondisi hari ini karena perkembangan begitu cepat sehingga guru sekolah minggu harus diperlengkapi. Apalagi mereka adalah garda terdepan ya, garda terdepan di gereja yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Jadi kalau guru sekolah minggunya aja nggak update, nggak upgrade, bagaimana mereka nanti bisa maksimal untuk melayani anak-anak. Itu sih yang menjadi passion. Hmm. Jadi goalnya itu adalah bagaimana bisa memenangkan anak-anak, tapi melalui upgrade SDM dari guru sekolah minggu, betul ya? Ya, karena kan kita Nah, hari-hari ini ada di generasi yang serba crowded ya. ya, Ada digital, ancaman radikalisme, ancaman yang LGBT dan segala yang bahaya-bahaya yang hmm, sebenarnya makin banyak ya. Ada banyak bahaya yang datang ke generasi anak. Dan kalau kita mau touch langsung ke anak-anak, masih sulit. Dia jauh, apalagi posisinya jauh kan. Saya di ya, Bandar Lampung bisa menjangkau yang kanan itu bagaimana, atau menjangkau yang Lampung Utara itu bagaimana. Bagaimana caranya ya guru sekolah minggunya. Gitu. hmm, Kalau guru sekolah hmm. minggunya sudah dapat, pasti dia bisa juga menerapkan apa yang kita share itu. Oke. Berarti area pelayannya selain di Bandar Lampung, di mana aja ya, Ferry? Komunitas yang saya bangun sudah hampir seluruh Lampung sih komunitas yang dibangun ya. Hmm, hmm, hmm. Ada satu grup Dari khusus yang seluruh memang Lampung ya? iya, Hmm, satu grup oke, khusus yang memang oke. share itu. Nah, Ferry boleh cerita nggak? Ini kan menarik ya. Jadi pada waktu dalam
proses kalau kita boleh sebutkan sedang hidup dan menghidupi rencana Tuhan, passionnya di hati, ini kan dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, apalagi dengan adanya pandemi yang seperti sekarang ini. Dan bahkan sempat jadi berita dan bahkan beberapa portal berita juga mengangkat cerita ini. Nah, itu gimana ceritanya kemudian kalau bahasa saya itu tiba-tiba berinteraksi pertama kali dengan yang namanya Mr. Covid ini loh, ya kan? Nah, kok bisa begitu, gimana tuh? Prosesnya gimana? Boleh cerita? Saya juga kurang paham ya, kok bisa langsung terpapar ya. Yang pasti memang kan awalnya itu tanggal 22 Maret itu sudah mulai demam. 22 Maret Ya. demam itu hari Senin itu kejadiannya. 22 Maret demam, 25 Maret itu masih sempat ke IGD malam itu. IGD cek darah, kemudian hasilnya masih di bawah masih di ambang batas lah, normal. Kemudian 2 hari kemudian ke Vaskes karena ikut BPJS. Kemudian lagi 3 hari kalau nggak salah cek lagi karena di Vaskes itu tidak regen untuk cek darahnya habis dan belum datang. Terpaksa 3 hari kemudian kalau nggak salah itu 3 hari kalau nggak salah itu kembali ke IGD rumah sakit swasta yang menjadi rujukan berikutnya. Gitu, untuk tes lagi cek darah masih di ambang batas normal. Iya, demamnya dari tanggal 22 berlanjut kan. 38, dan 38,5, 39 gitu. Tapi yang pasti bukan karena salah termometernya ya. Tadi salah pencet termometernya kan? Karena waktu saya di rumah sakit itu ada kejadian, jadi ada dua termometer. Satu termometer infrared, satu termometer yang ditempel. Yang infrared itu selalu salah gitu. Selalu salah ya. 39 gitu. Karena salah tadi iya, mungkin juga karena itu di akhir bulan kali ya. Jadi yang melakukan pemeriksaan juga pusing juga kali ya. Jadi termometer itu memang dari 38, 38,5, kadang 39. Baik lagi 38, 38,5. Jadi nggak pernah 30, jarang terjadi 37 itu juga jarang. Dari tanggal 22. Jadi setelah cek kedua kali ke IGD rumah sakit swasta itu, 2 hari kemudian, seingat saya, balik ke Vaskes. Jadi waktu dari IGD pertama kasih obatnya kan paracetamol sama ambroxol. Masuk ke Vaskes ditambahi antibiotik. Kembali ke IGD itu tetap obatnya sama. Jadi obat yang seperti Vaskes. Kembali ke Vaskes untuk kedua kali itu antibiotik diganti yang level lebih tinggi. Nah, setelah pulang malam itu saya makan obat itu mulai masalah lambungnya. Tekanan di lambung udah mulai agak sesekan gitu. Kemudian ya coba tahan dulu ya. Terus besoknya masih nggak enak, badan panas, demam, perut juga nggak enak. Akhirnya malam itu langsung ke IGD di rumah sakit yang lebih dekat, ya. Walaupun yang tidak tercover BPJS. Karena untuk berarti itu masalahnya apa? Ya, berarti itu 1 minggu setelah ada pelayanan atau gimana tuh? Waktu pertama kali merasakan nggak enak? 1 minggu lewat. Lewat ya? 1 minggu lewat. Udah lewat. Di daerah mana itu? Waktu itu sih terakhir saya ke Payung Sewu. Terakhir ke Payung Sewu. Oke. Jadi setelah itu mulai demamnya pertama kali setelah dari situ ya? Ya. Jadi memang ini karena ada yang tanya nih, ada yang tanya soalnya. Itu kok bisa kena gimana? Apa dari Eropa atau gimana gitu? Tapi memang kondisi itu kan drop, jadi bolak-balik Vaskes. Di Vaskes itu dan ini kan juga banyak orang sakit yang kita nggak tahu sakitnya apa. Apalagi di Indonesia ini kan inkubasinya 7-8 hari aja kan gitu. Jadi memang lebih cepat matang di Indonesia. Jadi kok hitungannya bukan 14 hari sebenarnya. Tapi 7-8 hari.
7, daripada 8 hari itu sudah mulai itu ya, sudah mulai merasa lebih parah ya. enggak, dites sama rapid. Kalau Oke. rapidnya tanggal 7 berarti 7 hari sebelumnya gitu. Betul, betul. Oke. Bukan Rapidnya demam sampai enggak, berapa tapi kali itu? gimana? Rapidnya sampai berapa kali itu rapidnya? Sekali. Rapid harus Oh, sekali sekali aja. dong. Kalau rapid saya. Nah, karena Enggak, biasanya positif kan ada yang rapid itu, ini kalau kita lihat di berita-berita ya, begitu rapid sekali, dia 2 hari lagi, kemudian dicek lagi, benar-benar saya mendapatkan 2 hasil positif atau 2 hasil, paling nggak kalau sudah positif sudah langsung dibawa ya. Kalau misalnya Itu negatif, PCR. terus itu biasanya ditunggu lagi ya biasanya. Itu PCR dong. Itu Kalau PCR-nya PCR, ya, beda lagi ya. ya beda lagi. Hmm, Kalau ini kan rapid kan dia hanya menunjukkan reaktifnya si T19 ya, itu. Kalau betul, T19-nya betul. reaktif dengan reagennya, berarti emang sudah kena. Udah kena ya. Oke, Jadi itu setelah kemudian ya, hari ke berapa balik itu lagi ke sudah tadi cerita tadi mulai, kan belum selesai. ya, Nah, jadi setelah di IGD, enggak, IGD yang satu lagi, balik, kasih obat, ganti obatnya, kemudian besok paginya tuh masih demam. Masih demam, kemudian udah seperti yang orang berada di dunia lain gitu. Antara mimpi atau sadar gitu. oke. Jadi saya bilang sama Desi kan, kok kayaknya masih gimana aku ini kayak di dunia mimpi gitu. Ya cepetan ke rumah sakit, ke IGD lah, IGD. Kami ke IGD lah, ke yang IGD rujukan Vaskes kan. Karena kalau ke Vaskes kan kelamaan dan nggak akan tertangani kan. Itu kan IGD ditangani di situ, di ronsen, cek semua, kemudian kasih obat mengurangi rasa sakit, masukkan dari bawah, masuk kondisi udah agak baik gitu, udah agak segar lah gitu lah, kayak dapat doping gitu kan. Ya, ya. Pulang, minum obat, istirahat, besok pagi masih juga sama demam. Jadi ada mulai rasa sakit itu makin sakit gitu, lemas gitu. Jadi makin parah dari itu obat yang diinjeksi pertama itu cuma bertahan sehari, nggak ada ya berarti ya? Nggak sampai. Nggak sampai ya? Sampai hanya pagi itu langsung kembali ke IGD yang sama, udah lemes. Kalau hari yang sebelumnya saya masih gagah, masih bisa duduk di kursi. Hari itu yang saya harus kena di rapid itu udah lemas, langsung naik ke ranjang IGD. Terus kemudian diselang oksigen, langsung dicek semua, bawa ke tempat ronsen, sama masih selang di ronsen, dikasih obat, dan kemudian dirapid ya sama mereka, dirapid, kemudian kasih tahu, Pak, Bapak, hasil rapidnya positif. Waduh. Oh, iya, iya. Iya. Jadi waktu dapat kabar itu gimana tuh, langsung lemas, langsung kaget, langsung sudah gelap mata, atau sudah langsung hopeless begitu? Yang pasti kaget. Karena kan itu kan sudah berarti kan itu awal hari ke-12. Hari ke-12. Berarti itu April kan ya, berarti itu ya? Sudah ya? Masuk April. Kalau catatan medis tanggal 3. Tanggal 3 April ya, berarti kan kalau itu di Indonesia sudah mulai Februari, Maret, di Surabaya itu mulai banyak, dan Jawa Timur itu sekitar Maret, April. Berarti waktu puncak-puncaknya itu ya? Kalau Lampung belum terlalu. Oh, belum banyak malah di situ ya? Belum terlalu kan. Saya aja masuk akhirnya jadi pasien ke-14. Oh, oke. Itu. Yang udah positif. Oke. Terus ketika dapat berita itu, kemudian mulai masuk hari pertama isolasi, gimana tuh? Pengalamannya seperti apa itu?
Yang pasti sebelum masuk isolasi udah ini ya sudah ya kayak apa ya, pasrah ya kan, Pasrah dari ya. IGD Hmm. itu dimasukkan ke ruang apa, ke alat ventilator apa, alat mereka itu yang apa ya, saya Ya, lupa, inkubator apa yang kayak seperti keranda gitu, ditutup ya, sama ya. plastik tebel, kemudian kasih oksigen, itu udah Hmm. seperti orang mati. Waduh, mati saya. Ya kan, seperti keranda gitu, tapi Ya, di keranda oksigen pasti terbatas. kasih oksigen gitu ya. Nah, karena dia oksigennya ada terbatas gitu, entah karena ada Hmm. sedikit habisan oksigen atau masalah lagi, jadi lupa. Betul. Ya, ya. Ini dengan Hmm. rumah sakit mulut, jadi kita nggak jauh. Kalau jauh mana juga dipanggil juga. Bertambah halus ya. Jadinya ya. Oke. Nah itu kan waktu saya cuma membayangin gini, Bro Heri. Begitu masuk kemudian divonis sama dokternya dikatakan bahwa Pak Anda positif, gitu ya. Itu kan pasti dalam batin kita nih sebagai orang percaya sekalipun itu kan pasti mengalami eh, pergulatan ya. Nah, boleh cerita nggak pergulatan waktu itu antara mau berharap sama Tuhan, antara kita memiliki iman sama ketakutan, itu bagaimana? Kalau saya sih ketakutan enggak, Eh, cuman ya tadi tuh bingung, kok bisa ya? Saya kan udah stay safe at home sejak 22 Februari. Terakhir keluar hmm, itu kan cuma 3 hari. Karena harus nemani kamu. Dan saya yang jadi hmm, kontaknya juga, satu kontaknya. Dan juga satu orang yang jadi mentor saya kan gitu. Cuma 3 hari. ya, Kemudian dan kondisi waktu itu yang dalam perjalanan itu sebelum tanggal 22 fit, sangat fit. Karena satu kesalahan kecil di tanggal 21 siang, kebetulan karena kami kan memang diet vaksin. Kalau kami diet vaksin itu kalau makan sesuatu yang vaksinnya tinggi, itu kayak Superman ketemu Krypton. Langsung lemes. nyes. Nah, dari Iya, situ iya, iya, masuk iya. kan demamnya. Hmm, Perkiraan itu DBD karena tinggi kan, 3 hari. ya, Kalau lewat 3 hari dia masih gak turun, berarti kan kemungkinan DB. Apalagi udah dihajar betul. paracetamol berkali-kali. Gitu. Gak nyangka, gak pernah nyangka bahwa akan kena jadi COVID-19 itu, nggak nyangka. Makanya bingung. Hmm, Mana ketularan gitu. Terus saya nggak dapat hmm, laporan dari teman-teman yang ikut acara di 3 kota itu, nggak ada yang ya, positif, nggak ada jadi pasien. betul, betul. Apalagi kita Oh, sudah terapin social distancing, sudah cuci tangan yang sebersih-bersihnya yang berkali-kali gitu kan, pakai hand ya. sanitizer, pakai masker, kok kena juga. Ya, Hmm. pasrah ya. Nah, berarti saat itu bayangannya ya udahlah, udah pasrah lah gitu ya. Kehendak Tuhan yang Itu jadi. iya, mungkin mungkin saat ini ya, termasuk juga sobat Sungai Kehidupan yang saat ini juga menonton dimanapun Anda berada. Kalau kita membayangkan nih situasi, saya aja lah membayangkan situasi dalam suatu tempat, kemudian dibungkus plastik, dan bukan hanya itu, oksigennya terbatas, sempat tersendat lagi ya. Jangan kan begitu, ini di situasi yang seperti ini aja kadang kalau oksigennya terbatas saja kita sudah bingung ya, panas sedikit aja bingung. Apalagi dalam kondisi seperti itu. Saya hanya membayangkan eh, ini kalaupun sampai muncul kata ya udahlah pasrah. Ini kan berarti ada sesuatu yang ada sesuatu yang membisiki, ada sesuatu yang muncul dari dalam hati atau mungkin imannya Koheri ini bekerja atau apa sebenarnya yang membuat Koheri akhirnya ya pasrah lah. Di saat itu nih gimana tuh? Ya, yang pasti buah hidup kita kan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti Hmm, Tuhan punya rencana gitu kan. Ya kalaupun pada hmm. waktu itu saya dipanggil Tuhan, ya sudah, berarti pekerjaan saya sudah selesai gitu. Tapi kan
Tapi kan sebentar. Tuhan, Iya, tapi kan Tuhan iya, ternyata iya. nggak berkehendak itu gitu loh. Iya, iya. Ya, Nah, walaupun dan saat itu nih, ini sebentar, sebentar. Saat itu, Kohari bilang kan, wah, kalau kehendak Tuhan terjadi mau dipanggil, dipanggil aja. Itu versinya Kohari. Kalau sebelahnya ditanya, itu yang di sebelahnya. Itu bisa beda ceritanya kan. Enak aja dia nggak kehendak ngerasain, Tuhan. dia nggak tahu. Iya. Karena waktu saya di bawah itu kan di ambulans. Oke. Sementara ya Desi ngejar pakai motor. Dia harus ke parkiran dulu lumayan jauh kan. Iya, Gitu. iya. Sambil bawa Hmm, hmm. tiga tas kemarin waktu itu bawa tiga tas karena udah siap-siap juga kalau ternyata harus opname gitu loh. Udah siap juga Iya, sih. iya. Hari itu udah siap-siap mau opname. Udah siap ya Dipikirnya berarti dia kena ya. DBD. Dipikirnya kena DBD Oh iya, ternyata malah karena memang diapain. awalnya itu kan diagnosanya sempat DBD ya memang ya. Kemungkinan karena trombosin agak turun. Ya. Oh, trombosnya sempat turun juga. Iya, ada. Tapi masih di bawah, masih di ambang batas normal. Belum sampai di Hmm. bawahnya. Tapi memang ada penurunan. Oke, ya, ya. Nah, Kita kan, dikasih tahu bahwa hasil ronsen ini memang ada luka di kecil ya, luka sedikit di paru-paru. Gitu. Misalnya, hmm, Bapak perokok ya? Enggak, saya bilang. Desis bilang, enggak perokok. Pernah jangan, ikut terapi TBC? jangan-jangan aneh, Enggak. jangan-jangan mungkin nggak merokok, cuman jadi perokok pasif jadinya Otomatis. kan. Ya Iya, kan, yang takutnya kan udah 2 begitu. bulan kan nggak ketemu orang, nggak Oh ketemu iya, orang yang iya, iya, perokok. iya benar juga sih ya. Oke, oke. Tapi Nah, malah ya, hmm, hmm. Malah itu akhirnya begitu masuk, kemudian proses di rumah sakit, itu saya dengar juga sampai berapa kali tuh swab testnya itu ya? ya 10 kali sebenarnya. 10 9 kali kali. yang berhasil. 10 kali, yang ke-10 yang gagal. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya tuh? Padahal setahu saya itu swab juga nggak enak juga kan? Boleh cerita Ya nggak itu iya. proses swabnya itu gimana sih? Sebenarnya waktu yang pertama, kedua, nggak ada masalah sih. Ya ambil aja, geli-geli aja kan. Geli-geli aja. Hmm. Kemudian satu Terus kali, setahu saya tuh yang itu segini loh ya, panjang, jarumnya panjang, segini itu panjang kan? agak gede. Ya kan panjang masuk ke dalam kan kalau nggak salah kan? Nah, iya. Nah, wah, Jadi itu waktu saya pertama bayangin aja udah. sekali, uh, perawat itu Hmm. masukin, saya bersin, pusing. Terus Langsung dia, perawatnya ya, langsung eh, kabur mereka, langsung lari langsung kan dia kan? keluar ruangan, langsung keluar Iya, mereka. iya, iya. Wah, Ini mereka nih saya jangan jadi cerita. ketularan ya. Iya, saya jadi ingat cerita yang di itu loh. Ada di apa namanya di online itu ketika mereka lagi di dalam bus, kemudian tiba-tiba ada satu yang berseru, "Hacu!" Semua satu busnya lari kemana-mana. Nah ini kan Oke, perawatnya oke. pakai APD, pakai Ah, kaca Google itu kan. pakai APD Jadi dia juga masih ketakutan ya. masih masih kabur Iya, iya, mereka. iya. Tapi saya candain kan mereka masuk lagi bawa desinfektan kan, nyemprot-nyemprot. Ya. Mbak, kenapa Mbak takut ketularan ya Mbak? Diem aja kan. Iya. Terus kan di mulut diambil kan, kalau di mulut kan nggak enak, kayak kita dikorek-korek gitu Ya, kan. dimasukin ya, ya. Kayak kalau penyakit itu anoreksia kan, belinya narik gitu kan, Ya, seperti itu ya. kan. Kalau disuruh Oh. lagi nggak mau lah. Jangan sampai mau Nah, lagi ya. Nah, 9 kali, gimana 9 gimana? kali. Karena itu kan prosesnya panjang. Tanggal Hmm. 14, tanggal 14 sudah keluar negatif. Tanggal 15 sebenarnya diharapkan negatif. Karena kalau negatif berarti saya pulang. Pulang, Tanggal 16. betul. Tapi Ya, ternyata hasilnya positif. positif. Negatif, Oke. positif tanggal 15 itu. Hasil yang dari sana ya. Yang Ya, cross ya. sampelnya tuh sudah 3 hari sebelumnya. Hmm. Kemudian tanggal 17 itu negatif lagi. Balik negatif. Oke. Waktu hasil tes tanggal 17-nya. Berarti sempat Jadi sambil negatif, lalu positif, positif, terus negatif lagi. negatif lagi. Berarti kan tinggal 1 hari lagi. Ya, betul, betul. Jadi seperti ambil sampel 4 hari kemudian itu ambil sampel, terus kita tanggal berapa itu ya? Tanggal 16 kalau nggak salah. 16 kalau nggak salah udah ngambil sampel, 16 sama 18 diambil sampel. Nah, ditunggulah yang pengambilan sampel tanggal 16-18 ini,
tapi hasilnya nggak keluar. Jadi akhirnya diambil sampel lagi tanggal 1 minggu kemudian 2 kali lagi. Oke. Makanya panjang swab testnya makin banyak kan, karena nunggunya takutnya kan Betul. sampelnya hilang di jalan, kececeran, ketelisur atau apa nggak sahih. Nah, pas tanggal 27 itu kan 27 saya dikontak sama dokter kepala penanganan ini COVID ini, kebetulan teman sama saya. Dia bilang, Her, nanti kamu swab tes lagi ya. Masya Allah, saya bilang. Itu yang keberapa ya waktu dia bilang begitu? Ini ke-10. Ke-10 ya? 10, udah ke-10. Oke. Iya. Masih coba. Ya, nggak tahu kelima ceritanya ya. Tiba-tiba sampelnya jatuh ke tanah. Ke lantai. Sampelnya jatuh ke tanah? Ke lantai. Oh, terus karena mana bisa dipakai? Akhirnya kan diambil sama dia. Terus saya masih ngomong, Mbak, itu sampelnya jatuh ke lantai, terus masih bisa dipakai gitu buat ini swab test, saya bilang. Jadi diam aja kan. Gitu. Terus saya ulangin lagi kan, akhirnya dia bilang nggak apa-apa. Saya laporkan kan sama dokter kepala yang ke teman saya itu, saya tanya kan. Kebetulan kan saya latar belakang IPA. Sama IPA lah, dia biologi, saya fisika waktu SMA. Saya tanya, diskusi lah, minta pencerahan. Kalau ini sampel ini cepat jatuh ke lantai, gimana dok ya? Bisa dipakai nggak dok? Mohon pencerahan gitu. Kaget kan dokter ini? Dokter kaget waktu di WA itu. Emang kenapa ya? Iya tadi sampelnya buat ngambil swab itu jatuh, saya bilang. Karena mungkin kacanya terlalu berembun, terus juga ininya tabungnya itu bermasalah. Kan juga memang dia motong rangkainya kepanjangan, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa ngaji. Pas dia pegang tutupnya, ini jatuh. Gitu. Jatuh. Kayaknya dia agak grogi juga, gimana gitu. Dia agak susah juga gitu kan, waktu dia megang itu. Mungkin takut tertular juga ya. Kan pasien. Padahal gitu jatuh. Akhirnya dokter teman saya ini bilang, ya udah nanti saya tanganin. Kontaklah ke bagian lab. Dua perawat dipanggil sama bagian kepala lab, ditegur. Dan kemudian teman saya bilang lagi, Her, kamu besok swab tes lagi ya? Ya ampun. Gara-gara jatuh itu akhirnya ngambil lagi? Mau tanggal 28 itu mau diambil lagi. 28 pagi. Kalau nggak jadi pulang. Gitu. Jadi ngalamin ya hidung dicogok-cogok kiri kanan. Ini tenggorokan dicolok-colok. Terus itu masih mendingan kalau buang ngambil sampel dahak atau ludah ya. Itu masih mending lah. Gitu. Betul. Iya, ini badannya penuh dengan tusukan waktu kemarin. Sampai terakhir waktu ngambil sampel darah bukan lagi di tangan, di kaki. Karena semua tangan sudah penuh kali ya. Udah pernah kena tusuk kan? Iya. Perawatnya bilang gini waktu ngambil sampel darah terakhir itu sama saya. Pak, ngambil di kaki ya Pak? Wah, lengkap saya bilang. Kiri kanan saya bilang. Iya. Lengkap. Oke. Nah, ini kan tentunya prosesnya sampai mengalami kondisi itu berarti total berapa hari itu, Ko Heri? 25 di isolasi. 25 hari 12. Di ruang isolasi ya? 25 plus 12 hari demam. Oke. Nah, waktu dalam masa-masa kita sebut isolasi 25 hari lebih itu, kalau waktu istirahat malam, kemudian waktu merenung gitu, apa yang Ko Heri pikirkan dalam benaknya setiap harinya itu? Kan itu kan pagi pasti
pagi kan pasti ketemu dengan suster lagi, ketemu dengan perawat lagi kan begitu ya. Nah, terus Iya, malam pagi. istirahat itu apa? Saya penasaran ini. Mungkin sobat Sungai Kehidupan yang lain juga penasaran. Setiap malam itu apa? Apakah merenungkan, wah besok itu kira-kira nanti ngambilnya sisi kiri atau sisi kanan ya? Atau apa Enggak, sih sebenarnya? kadang-kadang malah kita nggak tahu dia mau ngambil swabnya, kecuali sudah dapat informasi. Kayak tadi beberapa kali memang saya dapat informasi, nanti kamu, Desi sempat kirim Hmm, WA kan, misalnya, kamu besok di ya, swab. Tapi kan kadang nggak ada informasi. Jadi saya pernah kejadian gini, saya lagi mandi, kan, ya, tiba-tiba perawat masuk, Pak Heri, ya, ya sedang kamar mandi, untuk kan dalam kamar mandi kan, dia kan bingung kan, mau ya, nggak pasien ya, nggak ada gitu kan, ya ya, lagi mandi saya bilang, Pak mau swab Pak, iya saya lagi mandi saya bilang gitu, aduh lagi buru-buru udah buru-buru kan, udah buru-buru ya, mandi, pas ya, udah ya, selesai mandi, mana perawatnya saya bilang, gitu. ya. Oh, ngerjain orang aja saya bilang gitu. Oh, cuma ngecek aja. Enggak, Nah, kemudian dia datang lagi. Dia datang lagi. Kemudian saya bilang, tadi masuk ya? Oh, saya lagi mandi, saya bilang. Oh iya maaf ya Pak, katanya. Nah, itu berarti setiap malam apa yang selain Koheri menjalani itu kan pasti ada perenungan-perenungan ya atau apa namanya pergumulan lah. Apa yang setiap malam itu Koheri gumulkan ketika mengalami prosesnya ini sih. Di awal-awal aja lah ya bergumulnya ya. Jadi awal-awal itu kan hari pertama misalnya kan kepala masih Hmm, sangat sakit. Terus hmm, sakit ya emang. Terus kemudian itu badan juga tidak enak. Terus hmm, hmm, berikutnya perpindahan dari suasana rumah ke suasana rumah sakit itu kan beda, beda hmm, sekali. Nah, itu yang diperlukan sampai ya besoknya udah mulai pada penyesuaian sih besoknya. hmm, hmm. Tapi memang rasa sakit masih ada. Tapi seingat saya itu hari itu berapa? Hari-hari awal lah. Itu saya sakit sekali kepalanya. Udah seperti tusuk-tusuk. Nungguin perawatnya jam 11 malam baru datang. Hmm. Saya sudah merasakan penderitaan dari jam 9 malam. Wah, Mana perawatnya? Mana perawatnya? Dia perawat sebelumnya jam 6. 6 kurang datangnya. ya. Perawat terakhir jam 11 waktu itu. Mana udah pencet-pencet minta Oh, tolong boleh tuh perawat ya. kan. Ya, ya. Udah saya bilang kontak cewek, tolong kasih tahu ya, saya ini aduh sakit-sakit kepalanya gitu. Nanti jam 11 baru datang. Ya ampun, Jam jam 11 11 ya. malam. Itu sakit sekali. Itu Ya. hari pertama itu kalau salah. Sakit Hmm. sekali. Ya itu udah, Hmm. kemudian dia seperti perawat kasih di infus paracetamol juga. Ya berkurang akhirnya sakit kepalanya menghilang ya. Gitu. Hmm. Dari situ ada Itu pergumulannya. Setelah itu ya ya, ya. dinikmati aja. Jadi mati Dinikmati aja kita ya. sempat chat juga, chat WA dengan Desi, chat WA dengan teman-teman. Kadang-kadang kita Ya. candaan di grup. Ada beberapa grup yang suka candaan sampai malam-malam juga tuh. Nah, ya ini ya, ini yang menarik Ada nih ya. yang chat, Jadi ada yang chat awal-awal posting makanan. awal-awalnya ya. Loh, memang boleh ya, ya ambil makanan bebas gitu boleh atau memang harus terkontrol dari sananya? Enggak, kalau kan kalau saya sih ngambil keputusan memang terima apa aja aja terima apa adanya di rumah sakit lah. Kasihan juga kan yang Hmm. mau ngirim-ngirim kan di rumah. Ya kan Hmm, hmm, masa hmm. cuma ngirim buat saya kan kasihan jaraknya, waktunya, Hmm, ya hmm, hmm, juga hmm, hmm. kondisi fisik kan, terima aja lah gitu. Juga Hmm. makanan juga berlimpah kalau dari rumah sakit dan lumayan lah istilah ya makan gratis kan habis siang malam. Iya. Nah, itu berarti Yang penting tentunya menunya tuh ini tiap ya. hari nasi, Ah, ah. bubur, Hmm. kemudian ada sayur, lauk, lauknya itu lauk Oke. nabati sama lauk hewani. Kalau susu yang pasti 6. Kalau siang dikasih buah sama snack. Wah, oke. Buah dan snack itu jatahnya sore dan malam. Hmm. Berarti selama 25 hari lebih itu
benar-benar memang diisolasi dan tidak ada satupun keluarga ataupun saudara yang boleh menjenguk ya, betul ya? Iya, benar sekali. Kan kalau menjenguk nanti Hmm. apa-apa malah repot lagi. Ada Hmm, beberapa teman siapa yang tahu tidak boleh, datang. iya, siapa tahu boleh menjenguk tapi di ruang kaca begitu. Kalau bisa, mana kalau Nggak bisa ya? ini kan Oh, ICU. iya, 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 iya. Kalau ICU ya bisa datang. Ini kan ada ICU. Saya kan ada sebelah kamar. Hmm, hmm. Hanya sekali. Selama 25 hari itu sebelah kamar itu sekali. Yaitu setelah tanggal 14. Ngapain itu? Berjemur di bawah kawat. Di belakang kan. Ya, Pak, berjemur ya. Oh iya, nggak apa-apa. Naik kursi roda kan. ya, ya, Dan saya tahu, Pak, ini yang kemarin sudah negatif, Pak. Bukan lagi, Pak. Oke, mudah-mudahan. ya, Jangan berharap, jangan. ya. Karena udah harapan Nah, pulang kan. betul, betul. Nah, Kemudian besoknya kok nggak besoknya ya. kok perawat itu nggak ngeluarin saya ya. Hmm. Kenapa ya? Ternyata hasilnya positif. Jadi mungkin perawat itu sudah tahu kali ya, sudah tahu bahwa wah ini bakalan lanjut lama, udah kasih bonus sekali lah, lihat matahari dan Enggak, berjemur. memang karena hasilnya udah positif dan negatif tanggal 14 itu. Biasanya kan Negatif, ya. negatif. Kalau Hmm, sudah negatif pertama biasanya negatif. negatif, Tapi yang ya, ini kok ya. jadi positif gitu loh. Apa saya pernah ketukar? Kan kepikiran tuh. Pas saya pernah ketukar, apa Ya. terjadi sesuatu dengan sampelnya sehingga jadi positif kan. Sempat sih ada gitu, ada bisikan. Oh. Jadi forget it lah. Tapi memang benar, sempat terselip atau gimana tuh? Ada? Enggak? Iya, nah hasilnya kan sampai tanggal 17 April udah ada. Tadi kan tanggal 14 negatif, 15 Ya. positif, tanggal 17 negatif. Nanti nggak selesai Ya. lagi. Betul. Ditunggu yang sampel tanggal 16 April itu sama 18. Kan waktu itu kalau saya dapat informasi regen yang ada di Palembang, kan ini pengiriman sampelnya sementara waktu itu ke Palembang. Jadi saya regen itu sempat habis di Palembang. Sementara waktu kemarin itu Palembang dan Prabu Muli memang lagi mengalami lonjakan nih, jumlah pasien COVID itu. Jadi regennya habis, dia harus tunggu. Ya, saya kontak-kontak terus dengan dokternya kan. Sabar ya, Her. Sabar ya, Her. Gitu. Tapi kalau sabar, tapi bingung kan. Kok udah lewat 4 hari, lewat seminggu nggak ada hasil kan? Iya. Bilang sebenarnya sama dokternya, Dok, nama saya Heri bukan Sabar. Dia juga bingung. Teman saya ini kan bingung, yang dokter ini. Kok lama amat ya? Kemana ya? Gitu. Kebetulan juga ada satu pasien PDP yang namanya Novita itu juga sama. Pertama sudah pernah dapat hasil negatif 1. Jadi tunggu 1 kali lagi, kalau negatif dia pulang. Terus ketika teman dokter dibilang nama Novita, itu siapa ya? Teman kita atau bukan? Oh bukan, katanya. Itu pasien PDP. Oh, saya kira teman kita sama SMA. Ya. Nah akhirnya tanggal 28 pagi itu teman saya ini kontak ke Dinkes Provinsi Lampung. Setelah nunggu lama kan. Bayangin dari berarti tanggal 17-an itu ya. Ya. Kalau 18 sampel terakhir 18 berarti harusnya tanggal 22 itu sudah ada hasil kan. Jadi dikontak lah, dicarilah. Karena kan sebelum-sebelumnya dikirim data-data tuh 6 pasien, 3 pasien. Kemudian pas sisanya dicari, ada ternyata. Yaitu tanggal 20 dan tanggal 22 April hasil itu udah keluar. Oh, sudah ada hasilnya. Iya. Dan hasilnya dua-duanya negatif. Jadi tanggal 17 sudah negatif, tanggal 20 negatif, bonus tanggal 22. Bonus. Terus bonus
lagi nginep sampai tanggal 28. Iya, iya, iya. Jadi Nah, bonusnya tuh berlipat ya, bertambah. Bukan cuma bonus nunggu yang kelamaan, ternyata ini hasilnya ada positif 3 kali. Mungkin satu-satunya pasien COVID yang boleh diizinkan pulang sama dokter 3 kali negatif betul-betul itu saya. Kan biasanya 2 kali udah pulang. 2 kali pulang, ya, ya. Nah, dan harusnya saya kan kalau menurut hasil itu tanggal 20 sudah negatif kan, berarti tanggal 21 saya pulang lah. Ya, ya. Senin sebelumnya. Jadi Senin sebelum yang sekarang ini. Tapi kan saya kasih bonus per minggu. Nginep di hotel rumah sakit. Tanpa Nah, ini wifi, kan tanpa berarti wifi. itu waktu itu berarti ini ya masuk di fasilitas kesehatan pemerintah berarti ya? Iya, sudah di level pemerintah di Dinkes. Kan semua laporan ke Dinkes. Untuk Oke, berarti semuanya ditanggung oleh mereka ya berarti ya? biaya kan semua tanggung pemerintah pusat. Oke, oke, Tapi kan semua oke. pendataan kan ke Dinkes provinsi untuk satu pintu data. Makanya itu waktu pagi itu sebenarnya kalau saya waktu tanggal 28 pagi waktu lagi doa dapat apa ya, kesan gitu ya, Impresi lah ya. impresi ya bahasa kita, kamu hari ini pulang, tapi Wah, senang ya ya. udah yakin aja gitu ya, yakin aja gitu. Nggak lama Desi telepon saya sambil agak tersedak-sedak gitu, kok hari ini pulang kan? Oh iya iya saya bilang, mungkin ada tahu kok. Karena ini nggak, kalau impresi itu saya 99% nggak pernah salah. Jadi saya yakin gitu, pengalaman perjalanan rohani saya kalau dapat impresi seperti itu jangan salah. 99% lah. Jadi ketika di telepon itu ya udah, saya udah tahu kok, saya bilang gitu. Terus tapi saya ngecek ke dokter teman itu, benar Kak, apa kabar, saya bilang. Terus dia bilang, kamu boleh pulang hari ini karena dia kasih tahu kan, tadi saya telepon ini terus hasil tes kamu ternyata tanggal 20 dan tanggal 22 April sudah negatif. Saya nggak mau protes lagi, saya nggak protes, cuma ketawa aja dalam hati. Ya elah, saya bilang 3 kali saya berturut-turut dikasih bonus 1 minggu, tapi nggak apa-apa. Iya. Justru 1 minggu terakhir itu penggarapan yang Tuhan kerjakan gitu. Ya. Nah, Bu Heri, ini kan pasti tentunya ada rencana Tuhan nih di balik semuanya itu. Termasuk juga perjalanannya Ko Henry melayani Tuhan dan sampai mengalami proses yang sekarang ini peristiwa sedang happening di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, apa pada waktu menjalani proses itu Tuhan berbicara apa sebenarnya kepada Ko Heri dalam waktu prosesnya, bahkan sampai diputuskan untuk negatif dan juga boleh kembali. Apa pesan Tuhan yang didapat sama Ko Heri? Awal-awal sih Tuhan nggak bicara apa-apa ya, nggak bicara banyak ya. Ya, tapi benar-benar seperti pengalaman Mazmur 23 itu ya. Seperti dibawa ke lembah bayang-bayang maut kan. Kayaknya kok sendirian, di bawah ancaman kematian. Tapi satu yang saya sadari bahwa ini saya nggak sendirian ini. Ada Tuhan yang menolong atau Tuhan yang menyertai. Walaupun saya nggak tahu, nggak bisa ngerasain. Tapi saya juga nggak bisa melihat. Tapi saya tahu Tuhan beserta saya gitu, untuk lewatin ini. Yeah. Jadi memang salah satu yang saya tulis 1 minggu terakhir itu adalah seringkali Tuhan itu mengizinkan kesakitan untuk kita alami. Bukan karena Tuhan itu jahat atau Tuhan tidak sayang sama kita, tapi karena Tuhan punya rencana rahasia. Ya. Dan kita akan terpana dan terpesona ketika berada di ujung perjalanan. Itu juga itu saya tulis itu juga nggak berpikir yang macam-macam ya, karena itu yang saya dapat. Saya nggak tahu rencana yang rahasia itu yang bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi saya tulis apa yang muncul dalam hati saya dan pikiran saya tulis.
Nah, itu yang saya tulis. Nah, dari situ kagetnya pas pulang, kaget. Yang membuat viral. Berarti memang Ternyata sesuatu itu ya ada, poin. ya ada maksud baiknya Tuhan dalam setiap proses, betul ya? Asal kita memahami ya, memahami. Kalau kita nggak memahami ya, kita akhirnya mempersalahkan Tuhan. Ya, Gitu. ya, benar-benar. Karena Jadi saya juga ingat itu di Roma 28 ya, yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dan yang itu terpaksa rencananya ya, prosesnya. jangan dipotong-potong ya. Iya, jangan Jangan dipotong-potong. dipotong-potong. Iya, itu Bagi dia harus utuh di situ rencananya. kan. Ya, Iya. Nah, seringkali itu kan kita pinginnya hidup dalam rencananya, ya kan? Terus juga kita tapi nggak mau dipanggil. Nah, ini kan sesuatu yang aneh, ya kan? Mau hidup iya. dalam rencana Tuhan, nggak mau dipanggil, dan kalau bisa nggak mau sengsara, kok Heri. Nah, gimana nih? Tapi ya kadang-kadang kita juga diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, kesakitan itu. Kenapa Hmm, kalau kita hmm, nggak mengalami kesulitan, nggak sakitan, mungkin kita nggak bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang khusus gitu. Contoh gini, hmm. kayak kemarin saya di rumah sakit ya. Kan selama ini kalau lihat TV kita itu kasihan sama dokter, perawat yang harus menghadapi kematian karena merawat orang-orang yang pasien COVID. Kan kita Ya, Tuhan tolonglah gitu ya. Kasihanlah Tuhan. Jangan sampai mereka mati karena COVID gitu loh. Walaupun mereka hmm, sebenarnya sampai hmm, nolong. Tapi hmm. ketika masuk ke rumah sakit, dirawat isolasi 25 hari, saya kan bisa ketemu langsung dengan mereka. Betul, Ketemu perawat, ketemu betul. dokter gitu. Dan Hmm, itu salah satu kesempatan yang Tuhan kasih gitu untuk setiap dokter datang, perawat datang di hari-hari udah mau setelah saya lewati masa krisis, mereka seneng gitu loh. hmm. Mereka seneng gitu. Mereka kadang-kadang saya candain perawat. Ada kadang-kadang waktu Nah, awal puasa itu biasanya kan jam setengah 3 datang tuh makanan sarapan pagi tuh. Itu jam ya, 7-an udah ya, datang. Saya candain perawatnya. Mas, ya. saya kira lupa loh mas. Eh, Gara-gara puasa ketawa dia eh, kata. Enggak, ya, ini ya, baru datang. ya, Jadi ada energi positif yang kita bisa tularkan ke mereka ketika kita ada di betul, sana. betul. Ya, ya. Sampai ada satu perawat terakhir itu, ini perawatnya sering ngobrol ya. Perawat cowok ini sering ngobrol sama saya. Pak, Bapak udah seger loh. Tapi kok nggak pulang-pulang ya? Udah hari-hari terakhir itu. Ya. Nggak Sehingga tahu saya ngomong padahal itu itu dua masih kali. menunggu hasil ya itu ya. Kita bahas loh. Dua kali, Ya, kayaknya dia ya. ngomong itu 2 kali sama saya. Saya bilang, Hmm, hmm, hmm. wah kalau saya nggak apa-apa mas, saya bilang. Justru saya kasihan sama Ya. kalian. Hmm, Karena hmm, kalian hmm. harus ngurusin saya. Beban kalian masih ada saya sih. Padahal kalau udah saya udah pulang kan kalian waktu itu tinggal tiga pasien Hmm, positif. Kalau saya pulang kan tinggal 2. betul, Jadi betul. bebannya kan berkurang. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya itu. Nah, hmm. Jadi ada Nah, saya jadi kesempatan lah ingat ini nih. mereka dokter yang ketemu saya lagi Hmm, hmm. ngobrol-ngobrol santai kan gitu. Terus Ya, saya ketemu satu dokter namanya Ai Gozali yang sempat juga eh, ini tren juga di IG karena sempat diwawancara di Mata Naswa kan. Saya bilang, hmm, dokter Ai ya? Kok tahu eh, gitu? Itulah kayak dokternya ya, kemarin masuk di IG itu kan, yang IG-nya masuk di Mata Naswa, ketawa dia eh, ketawa. terkenal Ya, jadinya semoga ya. ketemu lagi tadi, tapi bukan di sini. Iyalah saya bilang, ngapain kita di rumah sakit? Saya juga nggak mau, saya bilang. Iya, iya. Jadi memang dalam waktu menjalani itu memang butuh ya, suasana hati itu tetap harus punya harapan dan terus Gembira. bergembira. Itu penting ya sebenarnya ya. Perlu, Ya. karena kalau kita nggak Hmm, bergembira, jadi lemah kita. hmm, hmm.
Kan Ya. sukacita dia Jadi itu adalah ingat, kekuatan kita. betul. Jadi Jadi ingat kalau Allah satu bisa. obat yang mujarab kan? Ya kan Iya, ada iya. obat mujarab. Nah, hati yang Udah dikasih gembira lah buat adalah obat. Nah, itu dia kan. Sebenarnya the joy of the kuncinya Lord is our itu, strength. iya, jadi kuncinya itu kan di situ sebenarnya. Cuman Iya. memang ya kalau kita semuanya ini lagi mengalami yang dialami Koheri semuanya, itu pun saya sendiri juga pasti banyak lupanya terhadap obat yang sudah ribuan tahun ini mujarab dan pasti manjur, tapi seringkali lupa. Kenapa seringkali lupa? Karena kita melihatnya itu seolah-olah yang kita alami ini, tantangannya ini jauh lebih besar dari itu semuanya. Benar, benar. Saya Nah, juga gitu. Jadi waktu masuk rumah sakit kan teman-teman WA itu kan, ayo hati yang gembira ada obat. Ya kamu ngomong enak, dia bilang nulis mah enak gitu. Enak dong itu gue ngalamin gitu kan gitu. coba Iya kan enak coba dong gue kalau gitu. tukar posisi gitu ya. Coba lagi ngalamin gitu ya. Hati yang gembira Nah, obat lah, iya bener emang bener. Tapi kan ya. yang ngalami saya gitu. Kamu kalau ngalamin yang sama bisa nggak ngalami gitu loh. Memakai Hmm, hmm, memakai ayat itu loh gitu. Tapi saya nyantai betul. terima belajar Hmm, gitu hmm, hmm, mulai belajar untuk ya Tuhan kan udah ngomong hati yang gembira ada obat ya ya hmm, taat hmm. aja gitu loh taat gitu Betul, ngapain kita betul, nggak betul. taat kan obatnya dikasih sama Tuhan kok tinggal Hmm, ngikutin hmm, aja hmm. nah, just do Iya, it lah kalau bahasa kerennya itu ikutin iya, aja tinggal lakuin aja. Karena dengan lakukan aja taat itu mukjizat pasti terjadi kan begitu. iya ada Iya. pertolongan Tuhan Nah, cuma seringkali ya itu juga kadang orang itu pinginnya mukjizat, ya kan? Pinginnya mukjizat Islam tanpa mau proses sebelum mukjizat. Ya kan? Jadi siapa yang percaya bahwa Tuhan itu masih bekerja dan melakukan mukjizat? Banyak yang amin tangan-tangan, "Woi, saya mau." Pertanyaannya sebelum itu terjadi, mau nggak mengalami prosesnya? Kan itu yang terjadi. ya itu Nah, problemnya banyak orang gagal. Jadi kalau kita kembali ke konteks kita itu, memang hati yang gembira itu adalah obat. Dan diperlukan ya kesadaran kita bahwa siapa yang memberi obat itu. iya Kan? Hati gembira terhadap siapa yang memberi obat itu. Bukan terhadap masalah kita atau tantangan kita, tetapi kepada yang membuat obat itu sendiri, yang memberikan kita kehidupan. ya kasih resep ya Yang kasih resep, betul. Nah, kalau sudah kasih resep dan kita nggak mau, ya kemudian nyalahin lagi yang ngasih resep kan, wah ini resepnya salah ya, nggak dipakai kok resepnya kok, kan begitu. sok pinter gitu ya kita lebih sok pinter dari Tuhan Iya, ya nah itu dia. Nah, Query itu kan, bagi ini saya baca-baca di berita, itu kan juga bagi semua pasien-pasien yang sembuh ini khususnya ya, itu kan ada rencana bahkan informasi yang masih belum jelas bahwa nanti setiap eh, pasien-pasien yang sembuh itu akan dilakukan kata-katanya apa? Eh, donor plasma plasma. darah Nah, donor plasma darah itu gimana menurut Koheri ini pandangannya nih? Sudah di Jakarta sudah di Wisma Atlet ada sudah beberapa pasien sembuh Mm-mm, yang melewati 2 kali 14 hari kalau nggak salah itu mm-mm, diambil plasma darahnya jadi donor plasma sudah ada cuma memang mm, hasilnya masih belum diumumkan yang di Indonesia ya, karena saya pernah nonton mm, di Mata Najwa di Metro TV kalau nggak salah itu di ya, wawancara ada satu donor plasma dan itu lebih mm, lebih enak katanya daripada donor darah lebih ringan enaknya tapi memang kenapa? agak sakit. Hmm? Enaknya Karena kenapa? kan dia ngambil plasmanya cuma ngambil plasmanya aja Hmm, bukan darahnya jadi ya, ya, darahnya kan kembali ke tubuh cuma plasmanya dia mm, jadi darah tubuh kita nggak kehilangan darah dan plasma lebih cepat oh, diproduksi tubuh daripada darah kalau darah itu dua lebih bulan recovernya lebih cepat ya. kalau darah itu 2 bulan bisa pulih Hmm, kalau plasma mungkin seminggu udah pulih ya, ya. Nah, ini kan sangat menarik ya, Koheri ya.
bagaimana kita ini dalam proses tetap harus hidup dalam rencana Tuhan, menjalaninya karena kita memang terpanggil dalam rencananya itu. Nah, kira-kira ke depannya nih, Ko Heri, apa rencana Ko Heri terhadap panggilan Tuhan khususnya bagi Ko Heri dan juga keluarga? Terus kemudian apa namanya? Ke depannya bagaimana ini? Plannya terhadap kondisi setelah pulih ini? Ya, yang pasti kan kalau udah pulih, saya lewatin 2 kali 14 hari. Gitu. Yang pasti saya siap untuk donor plasma kalau memang dibutuhkan. Sudah dari awal sih udah bilang. Jadi tinggal nunggu aja nanti kalau ini udah lewat 14 hari tambah 14 hari, ya panggilan ya siap aja. Karena ada biasa juga donor darah kan. Itu. Yang kedua, ini sudah pada permintaan saya bikin video kesaksian dan saya bingung. Gampang nih kita buatin. Bingung bikin video kesaksian, apalagi video kesaksian yang singkat katanya, minta yang singkat gitu. Singkat tapi minta yang singkat. Padat. Bingung kan? Pak, singkat padat ya udah dipercepat aja dalam bentuk flash disk ya kan. Oke. Kemarin juga sempat ngobrol, jangan-jangan perlu dibikin buku. Nah, boleh juga itu kan, Ko Heri juga saya lihat kan sering nulis ya kan, sering share-share. Kalau boleh dalam bentuk satu pesan kalimat singkat kepada Sobat Sungai Kehidupan semuanya ini yang melihat kita semuanya, kira-kira apa satu kalimat yang Ko Heri pesan kepada teman-teman semuanya di akhir sesi kita ini? Yang pasti COVID itu memang virus yang berbahaya dan tidak terlihat. Tapi jangan takut, jangan panik, tapi tetap tenang. Dan yang pasti percayalah kalau Tuhan bersama dengan kita, ada pertolongan Tuhan yang nyata. Bagian kita adalah percaya sama Tuhan. Bahwa dia menyertai kita. Dia kan Immanuel. Kemudian tetap kalau yang sedang sakit dia belajar untuk ya sakit dan nggak sakit sebenarnya tetap belajar bergembira ya, bersukacita senantiasa ya. Karena itu kan menjadi kekuatan buat kita. Kekuatan ya. Hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga itu yang selama saya di rumah sakit itu tetap semangat. Di rumah sakit banyak yang nggak tahu saya di rumah sakit tetap melayani orang gitu, tetap konseling, melayani gitu. Jadi mereka nggak tahu sampai hari-hari terakhir tuh baru tahu, oh ternyata lagi di rumah sakit ya. Ada saya pasang status waktu itu, kapan dia pulang. Jadi gue nanya, kenapa kok emang lagi di kota? Dia bilang lagi di rumah sakit. Nah gitu, jadi pertama itu percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yang kedua, memiliki hati yang senantiasa bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, tetap semangat. Yang pasti kalau kita semangat itu kita pasti memikirkan orang lain. Kalau kita tidak memikirkan orang lain, hanya selfish ya, mengasihani diri, nggak bisa. Kalau kita belajar untuk melayani orang lain, memikirkan orang lain. Dan puji Tuhan di hari-hari terakhir malah dikasih kesempatan aja, ada dua proyek besar yang Tuhan percayakan. Satu proyek sudah berjalan, ada satu proyek lagi yang sedang berusaha diselesaikan. Ya, nggak tahu. Terus kemudian yang proyek yang ketiga tiba-tiba diliput. Diliput masuk ke YouTube. Ternyata akhirnya pas saya cek 18 ribuan yang viewernya gitu, itu cukup tinggi. Dan kemudian ternyata masuk ke media massa online, media massa cetak, juga ada yang televisi swasta gitu ya. Nggak ada nyangka itu pengalaman yang luar biasa yang saya juga nggak bisa merancangkan. Gitu. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support, support sama saya dirawat juga. Ada yang kirim vitamin, ada yang ya banyak lah gitu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, Sobat Sungai Kehidupan, pastikan bahwa COVID ini memang sungguh nyata dan benar adanya, kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Thank you.